Natural Solution bagian ke-20 sharing Pak 20. Ini juga menyambung sharing saya yang Natural Solution bagian 17, sebab ketika saya mencabut tanaman jambu air dengan teknik vegetatif juga, setelah itu tentu perkembangan perakaran tanaman jambu air itu akan terhambat. Nah, disitulah nantinya itu akan memunculkan bunga. Tentu cara-cara seperti ini cara alami dan kita lakukan sehat untuk tanaman kita. Kita lakukan pruning untuk satu tanaman, mungkin kita punya teknik itu tidak selalu sama kawan, kita sesuaikan kondisi. Dan tentu kalau sahabatku mengetahui tentang banyak hal, mendalami tentang tanaman sahabatku sendiri, untuk memunculkan bunga itu banyak cara yang kita lakukan. Dan asal dengan benih yang berasal dari stek atau dari cangkok, dari indukan yang telah berbuah. Kita simak yuk, kita ambil sebagai contoh saja. Ya, seperti jenis tanaman jambu air ini kawan, ini tentu dari indukan yang bagus, dari stek yang dari indukan pernah berbuah. Kita lakukan pruning, kita dengan perhitungan kawan, satu kawan ya. Kita lakukan pruning, coba ranting seperti ini. Ranting seperti ini kawan, itu tentu menyerap nutrisi atau hara, sebab larinya ke atas. Kita gunting saja, kita kurangi saja kawan. Nah, seperti ini. Jangan buang, tetap kita manfaatkan. Kemudian dengan daun seperti ini sudah menua seperti ini, kita pasti mengetahui kira-kira usia jenis stek ini berapa. Nah, ini kita pruning boleh, tidak boleh, tapi coba kita pruning saja untuk yang lainnya. Nah, seperti ini kita pilih mana kawan, kita pilih yang pendek ini rantingnya atau yang panjang. Kita pilih aja yang panjang, kelihatannya ini lebih menyerap nutrisi daripada yang seperti ini. Kita ambil saja, ini tujuannya hanya untuk membuahkan dalam tempo yang cepat. Saya akan memberikan beberapa tips nantinya. Kalau sudah seperti ini kawan, ini kita coba ya, beberapa hari kita biarkan dengan terik matahari, agarnya media tempatnya kan kurang, maksudnya kurang dehidrasi terhadap air. Kita tidak menggunakan teknik-teknik yang memicu dengan pupuk-pupuk buatan kawan, maksudnya pupuk buatan yang berbahan-bahan yang efeknya tidak bagus untuk tanah. Kalau ini medianya nanti sudah kering, kemudian kita cukupkan air saja agar hidup, jangan banyak-banyak, 3 hari atau 1 minggu. Kemudian setelah itu ada perubahan daun tidak, sebab kalau seperti ini tentu sebagai patokannya nanti berbuah atau tidak tergantung perubahan daun. Jadi tanda-tanda daun menguning atau segi positif daun menguning adalah karena daun itu sudah tua, berganti daun. Kemudian yang kedua adalah menuju fase generatif, yaitu fase pembungaan. Itulah patokan kita, sebab kita sering memberikan sharing seperti ini. Semoga sahabatku semuanya jelas dan simak selalu unggahan video bagus. Nantinya kalau daun menguning berarti sebagai pertanda menuju fase generatif. Kita dekatkan kamera, ada beberapa yang kita contohkan sehingga teknik kita masuk, kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi tanaman kita. Kita dekatkan kamera yuk. Segi positif daun menguning kawan, ini telah kita robah seperti ini. Kita angkat medianya, kita tempatkan sebagai tempat media baru. Perakarannya terganggu dan perkembangan vegetatifnya terhambat. Tentu perakaran seperti ini dari jambu air
dengan terganggunya perkembangan vegetatif, perakaran tentu akan berkembang beralih ke generatif. Sebab kita sesuaikan usia tanaman. Boleh kita lakukan usia tanaman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Asal dari indukan yang pernah berbuah dari bahan cangkok atau stek. Kita coba lihat daun menguning seperti ini kawan. Nah, kita ambil daun menguning. Agar sahabatku semuanya jelas, setelah perkembangan akar vegetatif, kita cabut menjadi perkembangan akar generatif. Agar sahabatku jelas, setelah perkembangan akar generatif, otomatis akar vegetatif terhenti dan tidak tumbuhnya tunas-tunas baru. Yang terjadi apa sahabatku? Tumbuh munculnya calon-calon bunga. Nah, seperti ini. Nah, ini calon bunga kawan. Nah, sebelum calon bunga muncul ditandai dengan apa sahabatku? Ditambahi dengan daun menguning. Jadi segi positif daun menguning kita membentuk secara alami agar tanaman kita cepat berbuah. Bisa kita mengalihkan perakaran dengan cara yang alami, yaitu kita mengurangi perkembangan akar vegetatif. Akhirnya akan menjadi akar generatif. Nah, ini pernah saya sharingkan pada Natural Solution Pak 17. Sekarang Natural Solution Pak 20. Karena ada hasilnya saya upload seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah memunculkan calon-calon bunga. Juga disertai dengan tanda-tanda daun menguning dan calon bunga. Sudah kita dapati, berarti kita mengurangi perkembangan akar vegetatif, itu kita berhasil. Kemudian yang kedua kawan, kita lihat pembungaan. Ini juga pada sharing Natural Solution Pak 17, daunnya tetap menguning seperti ini. Nah, tentu kalau daun menguning sudah calon bunga seperti ini, akan menumbuhkan bunga-bunga baru kembali. Jadi mudah kita untuk mengetahui karakter tanaman. Nah, ini pasti akan memunculkan bunga-bunga baru kembali. Selain bunga yang seperti ini atau calon bunga yang seperti ini. Kita simak yuk. Nah, kita rantingnya, kita urutkan kamera semoga jelas. Nah, ini kawan. Ini adalah muncul calon bunga baru. Nah, calon bunga baru. Coba lihat bagian bawahnya, kita geser ke bawah. Lah, ini calon bunga baru. Nah, sebelumnya juga sama. Tanaman saya ini, lah ini coba lihat dalam pot, dalam polybag sudah saya bentuk rawatan vegetatif di mana nantinya saya berusaha menempatkan perakaran di bagian atas dan sering keterlambatan tanaman ini untuk saya siram. Tetapi saya lakukan juga setelah melakukan pruning. Nah, kemudian yang kedua, saya telah melakukan pengeratan. Yang ketiga, saya telah melakukan pruning juga pada tanaman ini. Ini pengeratan, saya lakukan pruning, ini masih ada satu ranting yang ke atas. Biasanya ranting ke atas itu akan selalu kita potong sebab sangat menyerap nutrisi. Jadi ketika ranting ke atas kita potong pada tanaman kita di pot atau di tabulan pot, mengurangi hara atau nutrisi yang diperlukan tanaman. Akhirnya penyebaran hara dan nutrisi itu dengan pengurangan akar kita dari vegetatif ke akar generatif akan menumbuhkan bakal-bakal bunga. Cara alami yang saya berikan pada Natural Solution Pak 20. Oleh sebab itu kawan, ada syarat-syarat sebelum kita melakukannya. Berbahan stek, berbahan cangkok, atau dari indukan yang pernah berbuah. Kita melakukan, kita memicu pembungaan secara alami. Kita lakukan teknik rawatan vegetatif, kita lakukan pruning pemotongan. Juga ini kawan, sudah nampak sekali. Kita membentuk sudah pruning shutdown dari 90 nantinya. Nanti ini kalau sudah berhasil menjadi buah, tentu akan membentuk alaminya shutdown ke 180 derajat. Juga sebelah ini calon bunganya kawan.
Nah, ini calon bunganya. Memang ranting ini sudah spesialis saya buat ke 90 derajat. Sudah lama sekali. Ini lumayan, usia lumayan 90. Nah, ini ranting 90 walaupun dahan atau pokok batangnya belum besar, tapi kita juga menggunakan teknik bagaimana supaya menuju ke 180 derajat. Nah, ketika ranting itu ke 180 derajat itu banyak manfaatnya. Sebab apa? Kita punya media tempat yang sangat terbatas, sehingga penyerapan nutrisi tohara yang diberikan oleh tanaman tidak terlalu berat. Kalau kita biarkan tinggi, tentu media tempat juga peredaran perakaran itu tidak seimbang. Bagaimanapun juga sahabatku, tanaman jambu air berakar tunggang, tanaman buah, pentingnya teknik shutdown pruning 90 ke 180 derajat. Silahkan coba dan pelajari semua manfaat dari shutdown 90 menuju 180 derajat. Juga manfaat vegetative care, di mana kita punya rawatan vegetatif selalu menampakkan perakaran di bagian atas, sehingga di mana perakaran itu kita bisa melihat perkembangan vegetatif atau perkembangan generatif. Salah satu contohnya natural solution Pak 17 kita telah cabut tanaman ini dalam perkembangan vegetatif. Akhirnya sekarang menjadi perkembangan generatif, di mana pemunculan daun menguning itu segi positifnya apa? Akan memunculkan calon-calon bunga. Itulah teknik kita yang kita berikan. Semoga sahabatku semua juga bisa melakukan yang lebih baik, tetapi cara alami yang kita berikan untuk sahabatku semuanya, agar tanaman di pot kita tetap aman, bisa fase yang normal. Tentu karena di pot sebagai penghobi tanaman, kita punya teknik-teknik yang kita berikan, yaitu pengetahuan sedikit tentang akar generatif, akar vegetatif, teknik shutdown, juga vegetative care, dan tentu rawatan-rawatan yang lain. Juga ini kawan, salah satu yang kita coba untuk kita tempatkan di tempat yang sekiranya terkena matahari full. Kita tidak tahu batas waktunya, sehingga tanaman ini bisa berkembang ke fase generatif. Ini jelas fase vegetatif. Dan karena ini tanaman belum kita bentuk rawatan vegetatif, tapi saya meyakini semoga ini bisa kita lakukan. Kita tempatkan di matahari yang sekiranya terkena full matahari. Kita bawa keluar. Kita turunkan aja kawan, kita rolling. Ini kita tempati untuk tanaman jambu air sebagai tempat untuk tanaman jambu air agar cepat tersinari matahari. Nah, ini ada air mengenang, nggak apa-apa, kita tempati saja nanti. Nah, ini kita tempatkan seperti ini saja. Ingat, usahakan untuk full matahari. Itu penting kawan. Di fungsi matahari juga membantu tanaman ini memunculkan bakal bunga. Karena matahari yang panas, sedangkan tingkat media tanam itu kering, sehingga membunuh perkembangan akar vegetatif. Tetapi untuk membunuh perkembangan akar vegetatif, jangan keterlaluan dengan cara fragmentasi seperti ini. Nanti kebablasan tanaman kita yang bisa mati. Kita perkirakan asal hidup saja nantinya.
cara alami untuk menumbuhkan bunga jambu air Natural Solution Pak 20. Walaupun di lahan sempit kawan, tempat kita di depan rumah di bahu jalan, kita bisa manfaatkan ini semuanya. Tidak akan pernah menghalangi kita semuanya bahwa di tempat yang sempit seperti ini kita bisa memberikan sharing teknik bahwa perlunya tanaman dengan teknik alami, rawatan vegetatif yang sekarang kita fokus untuk mengurangi perkembangan akar vegetatif menuju akar generatif. Baiklah sahabatku, semoga bermanfaat. Salam semangat untuk sahabatku semuanya pecinta jambu air, pendukung channel Bagus. Silahkan Anda untuk mencoba.